Halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang Dua Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya Bay. Ya, beberapa waktu lalu kita dikagetkan bahwa Kominfo itu akan melakukan pemblokiran terhadap Instagram, WhatsApp, Google, dan aplikasi lainnya yang tidak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau yang kita sebut nih PSE mulai tanggal 21 Juli 2022. Dan sebelum hari H nih, ternyata ada beberapa aplikasi yang langsung mendaftarkan ke pihak Kominfo. Tapi setelah beberapa hari kemudian, ternyata ada beberapa aplikasi yang cukup penting bagi gua itu kena blokir. Karena nih beberapa aplikasi ini tuh bisa buat gue melepas stres gitu Bay, dari penatnya pekerjaan yang wadadidau. Ya, aplikasi yang belum mendaftarkan PSE dan diblokir adalah Steam, Epic Games, dan beberapa aplikasi platform untuk game lainnya. Dan bahkan nih PayPal sendiri tuh untuk pembayaran seluler ikut terkena blokir gitu kan. Tapi udah dibuka juga gitu Bay untuk 5 hari ke depan karena banyak freelancer yang teriak-teriak lantaran duit mereka tuh ya masih di sana. Kenapa para freelancer ini tuh duitnya masih di PayPal? Ya karena menurut gue pemblokiran PayPal dan Steam ini tuh terjadinya tuh dadakan gitu Bay. Enggak seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp yang ada himbauannya terlebih dahulu. Di sosial media kan rame gitu. Jadi banyak yang nggak tahu nih PayPal ini tuh daftar atau enggak. Bahkan juga infonya nih kalau pihak Kominfo Indonesia tuh sampai koordinasi sama pihak Dubes Amerika Serikat supaya si PayPal ini tuh disuruh buru-buru daftar ke PSE Kominfo Indonesia. Ya pertama gue disclaimer dulu gitu ya. Di sini gue nggak ngebela Kominfo juga gitu Bay. Karena logikanya ya setiap orang tuh harus mengikuti kebijakan yang ada di daerah tersebut gitu Bay. Ya gue pun cukup sebel gitu sebenarnya karena Steam ini di-banned. Ya lu bayangin aja nih kita beli game secara legal yang dimana setiap pembelian gamenya tuh juga ada pajaknya buat negara. Tapi tiba-tiba aplikasinya diblokir. Cuak sekali kan. Ya tapi infonya nih si Steam ini lagi ngurusin pendaftaran mereka untuk ke PSE gitu Bay. Ya semoga cepat kelar lah biar bisa main game lagi kan. Jadi sebenarnya apa sih PSE itu? Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PP 71 2019. Dalam PP tersebut dapat diketahui nih bahwa yang dimaksud PSE adalah setiap orang penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain. Atau lebih singkatnya PSE itu adalah orang yang menyediakan platform digital gitu Bay. Dan PSE sendiri juga terbagi menjadi dua tipe, yaitu ruang lingkup publik sama ruang lingkupnya private. Dimana contohnya kalau ruang lingkup publik itu seperti instansi negara atau institusi yang ditunjuk oleh negara yang menyediakan layanan sistem elektronik, misalnya ya kayak website Kominfo aja gitu kan. Masuknya ke ranah publik karena bikinnya pakai duit rakyat. Wow. Sedangkan yang ruang lingkup private itu merupakan individu perorangan atau organisasi swasta, bisa juga kelompok masyarakat yang menyediakan layanan sistem elektronik. Contohnya ya layanan toko tuh, misalnya kayak Toko Bagus, terus OLX, terus Tokopedia, Shopee, kayak gitu-gitu dah. Ada juga layanan pembayaran digital, misalnya ya kayak Dana, OVO, kayak tadi tuh yang diblokir PayPal. Terus juga ada lagi layanan pencarian, misalnya Yahoo, Google, search engine gitu lah Bay. Terus layanan konten digital kayak TikTok, YouTube, atau juga apa selain gue itu ya, Bigo Live. Terus juga ini ada lagi nih layanan komunikasi seperti WhatsApp, Messenger, Telegram, micet,
dan kawan-kawannya dah. Dan sebenarnya juga tujuan Kominfo itu nyuruh orang-orang yang punya platform digital untuk daftar supaya Kominfo ini tuh dapat memetakan dan mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di Indonesia gitu baik. Dan juga ada beberapa manfaat untuk masyarakat dari pendaftaran PSE tersebut. Misalnya nih ya, kayak pertama masyarakat dapat mengetahui informasi tentang penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Yang kedua, meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu PSE. Dan yang ketiga, masyarakat menjadi lebih cerdas dan hati-hati untuk melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE. Ya karena kita sendiri juga ingat gitu, waktu ada pinjol ilegal yang ternyata aplikasi di mereka tuh tidak terdaftar di Kominfo dan apalagi di OJK gitu. Yang dimana pinjol ilegal ini ya pasti sangat meresahkan. Gimana enggak minjem 1 juta nih dikasih 900.000 dengan alasan buat administrasi. Tapi di aplikasinya tuh ngasih 3 kali approve. Jadi hitungannya nih kita minjem 3 juta gitu baik. Giliran nggak bisa bayar ternyata data kita udah disadap gitu sama aplikasi mereka. Kan bangsat. Sampai banyak yang mau bunuh diri gitu baik karena diteror sama ya debt collector pinjol ilegalnya itu. Dan juga ada lagi nih kayak Binomo kan yang sempat rame tuh, afiliatornya pada ketangkep. Ngomongnya aplikasi trading saham, ternyata nih aplikasi manipulatif gitu. Karena kalau main Binomo tuh, lu misalnya sama teman lu nih main nih barengan, tapi daftar grafiknya itu beda. Padahal ya di region yang sama gitu. Seolah-olah nih biar kita lost terus gitu baik. Sebenarnya yang ditakutin sama masyarakat juga adalah keamanan data pribadi mereka, karena ya setiap yang didaftarkan ke PSE, maka pihak pemerintah bisa sesuka hati meminta konten komunikasi dan data pribadi masyarakat sebagai pengguna aplikasi tersebut. Tapi dari pihak Kominfo-nya sendiri sih ya mengklaim kalau data masyarakat tuh ya bakal aman aja gitu. Tapi ini di Twitter ada orang yang menyuarakan kekecewaan mereka di sosial media gitu terhadap Kominfo. Tapi malah kena teror di WhatsApp gitu. Mantep banget dah. Dah lah gak mau terlalu vokal takut di spam WhatsApp gue. Oke lah segini aja video gue kali ini. Ya sebenarnya mungkin niat Kominfo ini baik gitu kan. Biar gak ada aplikasi-aplikasi yang meresahkan. Cuma kok ini ada gitu. Situs judi online terdaftar di PSE. Katanya sih kalau dari pihak Kominfo-nya mah itu tuh cuman game kartu doang gitu baik. Ya walaupun kadang Kominfo juga sudah bekerja cukup baik dengan memblokir situs-situs yang tidak terdaftar, tapi mungkin mereka lupa gitu baik. Kalau ada aplikasi yang bernama VPN. Oke lah, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.